Mazmur 91 ayat 1-16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman, happy Sunday. Berjumpa lagi di ibadah online hari ini. BTW udah minggu ketiga aja loh, gak terasa ya. Ingat ya, selama beribadah kita harus fokus dan juga semangat memuji Tuhan dan ikuti instruksi kakak sekolah minggu ya. So, kalian udah ready kan? Tapi sebelum mulai kita harus berdoa dulu ya. Aku pimpin doanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami mau sekolah minggu Tuhan. Ya Tuhan, urapilah teman-teman Super Kids dan berkatilah mereka di mana mereka berada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Super Kids bersama Yesus. Aku dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Selamat beribadah Super Kids. Maka dia dibebaskan.
teman-teman, mari kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Hari
Shalom adik-adik sekolah minggu yang Om Erwin kasih, ini memasuki minggu yang ketiga. Nah, di minggu ini tema adik-adik adalah seorang tokoh Yunus, Nabi Yunus yang diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe. Tetapi dia menolak karena dia nggak taat. Tetapi kemudian kita tahu bagaimana dia tergoncang-goncang dan harus dibuang ke laut, dan ikan besar menerkam dia. Lalu kemudian karena waktu dia bertobat, Tuhan muntahkan dia, lalu dia khotbahkan dan satu kota itu bertobat. Jadi luar biasa. Jadi hari-hari ini adik-adik sedang diajarkan untuk taat, karena Tuhan mau pakai adik-adik semua untuk menjadi pemberita Injil supaya sekitar teman-teman bisa diselamatkan. Jadi dilatih supaya kita belajar untuk taat, dan kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus menyertai adik-adik semua. Amin. Jadilah anak-anak yang taat. Om Erwin mau doain buat adik-adik semua. Mari angkat tanganmu. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat anak-anak yang luar biasa dari Sekolah Minggu House of Glory ini. Hamba berdoa Tuhan, sesuai dengan janji Tuhan, orang tua yang takut akan Tuhan, maka keturunannya akan perkasa, anak-anak yang perkasa. Kiranya berkat Abraham, Ishak dan Yakub mengalir ke atas anak-anak Sekolah Minggu semua Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Biarlah berkat Tuhan yang melindungi mereka, menjagai mereka, dan membuat mereka menjadi orang-orang yang berhasil bagi generasi mereka. Tuhan, aku berdoa, lindungi anak-anak Sekolah Minggu kami Tuhan. Betul-betul mereka Tuhan Kau jagai, Kau berkati Tuhan. Lindungi dari COVID-19. Mereka menjadi punya imun sistem yang kuat Tuhan. Jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak diingin, kecelakaan besar dan kecil, sakit, penyakit apapun juga. Mereka anak-anak yang sehat, anak-anak yang Kau sedang siapkan untuk menjadi orang-orang yang akan Kau pakai bagi bangsa kami ini, bagi generasi mereka Tuhan, di masa yang Tuhan sudah rancangkan bagi anak-anak kami semua ini. Terima kasih, kiranya berkat Tuhan terus tercurah atas anak-anak Sekolah Minggu. Mereka semakin dalam mengikuti Tuhan Yesus, makin cinta kepada Tuhan, dan hidup dari masa muda mereka takut akan Tuhan, karena mereka menghormati Tuhan Yesus selalu dalam hidup mereka, dari sekarang sampai masa putih rambut mereka, bahkan seumur hidup mereka. Terpujilah nama-Mu, berkat Tuhan turun atas anak-anak Sekolah Minggu kami di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Setiap kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Shalom. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kembali lagi kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini kami sudah beribadah kepadamu. Ini saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Urapi Kak Lisa, urapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Taruhlah firman-Mu di dalam hati kami, sehingga kami boleh mengerti setiap apa yang menjadi Engkau kehendaki melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, Roh Kudus jamah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik tahu siapa di sini yang suka makan ikan? Ada? Ada enggak? Nah, kakak suka loh. Coba yang suka makan ikan angkat tangannya. Yo, yang suka makan ikan. Wah, ada banyak yang suka makan ikan ya. Adik-adik tahu enggak? Hari ini kakak akan cerita loh tentang ikan. Wow, tapi ini agak istimewa. Apa ya istimewanya? Biasanya kan adik-adik makan ikan. Nah, istimewanya cerita kakak ini ada ikan besar sekali yang makan manusia. Manusia dimakan ikan. Siapa pernah dengar ceritanya? Ayo. Ceritanya yaitu tentang Yunus. Yunus yang dimakan ikan. Tapi sebelum itu kakak mau tanya dulu deh. Tema kita apa ya? Minggu ini ada yang tahu? Tema kita adalah keselamatan itu penting. Kakak ulangin ya.
Keselamatan itu penting. Ayo ikuti kakak. Keselamatan itu penting. Ya. Nah, jadi kita akan sama-sama mendengarkan dan melihat video tentang cerita ikan besar yang makan Yunus. Kenapa ya Yunus dimakan ikan? Mau tahu? Mau tahu atau mau tahu? Mau tahu banget? Ya? Ya, kita akan lihat dan kita akan nonton. Kenapa ya Yunus bisa dimakan ikan? Apa masalahnya? Ya? Kita nonton bersama-sama. Silakan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Dan dari mana engkau datang? Dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." "Apa yang telah kau berbuat? Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." "Angkatlah aku, capakanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya kau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dari dalam perut ikan itu, berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya. "Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Aku tenggelam ke dasar bumi.
teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya, sehingga kita tidak binasa. turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan pembesarnya, Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. lalu mereka mengumumkan puasa. Baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Wah, gimana ceritanya? Seru kan? Gimana? Suka nggak? Nah, mau tahu di mana cerita itu? Cerita itu terdapat di dalam kitab Yunus pasal 1 sampai pasal 3. Adik-adik bisa loh membacanya bersama mama papa di rumah. Nah, tadi adik-adik kan sudah nonton tuh kenapa Yunus dimakan ikan. Itu dikarenakan Yunus disuruh Tuhan ke Niniwe, tapi dia nggak mau. Dia nggak peduli dengan keselamatan orang-orang yang ada di Niniwe. Dia lebih suka pergi ke Tarsis. Tuhan mengizinkan sehingga ada ikan yang memakan Yunus. Karena apa? Karena keselamatan itu penting. Tuhan ingin Yunus tetap pada panggilannya. Tuhan ingin Yunus menjadi berkat untuk memberikan berita keselamatan bagi orang-orang yang di Niniwe. Adik-adik, kita adalah Yunus-Yunus yang dipanggil Tuhan. Bagaimana? Adik-adik mau dipakai Tuhan? Gimana sih? Aku kan masih kecil, aku kan gak bisa. Tidak, kalau Tuhan mau pakai adik-adik, Tuhan pasti bisa pakai adik-adik. Percaya itu. Bagaimana Tuhan memakai adik-adik? Yuk, ajak teman-teman yang ada di sekolah lewat WA. Kamu ada sekolah minggu gak sih? Sekolah minggu online. Kalau seandainya bilang, aku nggak ikut sekolah minggu. Nih, aku bagikan link sekolah minggu. Supaya kamu bisa ibadah juga. Karena banyak teman-teman adik-adik yang mungkin tidak ibadah di masa COVID ini. Jadilah saksi, beritakanlah Injil. Melalui apa? Melalui WA. Ajak teman-teman untuk ikut online, ibadah online. Itu berarti adik-adik dipakai Tuhan seperti Yunus. Terus apalagi Kak? Nah, di rumah ada siapa? Betul, ada mama. Ada siapa lagi? Iya, ada papa. Ada siapa lagi? Iya, ada kakak. Ada siapa lagi?
Oh ya, ada adik. Nah, mereka yang ada tinggal di rumah, itu bisa adik ajak. Yuk kita berdoa sama-sama. Yuk kita baca Alkitab sama-sama. Itu berarti adik sudah berada di panggilan seperti Yunus. Untuk memberikan keselamatan bagi orang yang ada di lingkungan adik-adik. Teman-teman adik-adik, saudara-saudara adik-adik, mama, papa, kakak, adik. Semuanya yang ada di sekitar adik-adik. Mau kan Tuhan pakai? Bagaimana? Mau dipakai Tuhan? Jangan lari. Nanti lari dimakan ikan yang besar seperti Yunus. Oh enggak, sekarang enggak ada ikan yang makan di adik-adik. Tetapi apabila adik-adik taat kepada firman Tuhan dan melakukannya, menjadi saksi untuk memberitakan Injil, percayalah, hidup adik-adik akan lebih diberkati. Adik-adik akan jadi tambah pintar, adik-adik akan lebih disayangi Tuhan, disayangi teman-teman, disayangi keluarga. Maka adik-adik akan lebih diberkati. Ingat ya, tema kita, keselamatan itu penting. Jadi jangan pikirkan adik-adik sudah selamat, ya udahlah yang penting aku selamat, yang lain gak peduli. Itu sama seperti si Yunus yang tadi, yang mau lari. Jangan seperti itu. Tapi kita mau benar-benar, Tuhan, aku mau dipakai, aku mau membaca Alkitab, mengajar berdoa, mama, papa, kakak, adik, teman-temanku aja untuk ibadah online. Aku mau Tuhan, pakailah aku. Maka Tuhan akan pakai adik-adik. Ya, hari ini kakak Lisa tidak kasih ayat hafalan. Tapi kakak tahu loh, adik-adik kan sudah mulai libur nih. Jangan lupa, tugasnya tetap ada. Tugasnya apa sih Kak? Oh, tugasnya adik-adik bawa Alkitab, terus deketin mama. Mama, yuk kita baca sama-sama Yunus pasal 1 sampai pasal 3. Ajak mama ya. Terus, ajak papa juga. Ya, jangan hanya mama. Nanti ajak papa juga. Boleh loh divideokan, boleh juga difoto. Ya, nanti kirim ke WA grup kita. Supaya kakak tahu, oh ternyata ada loh adik-adik yang rajin yang melakukan tugasnya. Bagaimana? Mau dipakai Tuhan? Ya, anggap ini bukan tugas, tapi anggap ini merupakan panggilan. Bagaimana Yunus dipanggil Tuhan, maka hari ini adik-adik dipanggil Tuhan. Untuk mengingatkan bahwa keselamatan itu penting. Oke? Baiklah, kita akan tutup ibadah kita. Kita mau berdoa. Semuanya angkat tangan. Kakak mau berdoa buat adik-adik supaya Tuhan mengurapi adik-adik. Supaya Tuhan menjamah adik-adik, supaya Roh Kudus memimpin adik-adik di saat adik-adik untuk menjadi saksi, memberitakan Injil, memberikan keselamatan kepada yang lain, maka adik-adik akan benar-benar dipakai Tuhan. Angkat tanganmu dan siapkan hatimu. Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat, tangan-tangan adik-adik kami yang terangkat kepadamu. Saat ini Tuhan, kami meminta urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau menjamah adik-adik kami, mengurapi adik-adik kami ya Tuhan. Sehingga mereka boleh menjadi hamba-hamba-Mu. Mereka boleh menjadi saksi-saksi-Mu untuk memberitakan Injil kebenaran. Memberikan keselamatan bagi orang-orang di sekitar mereka ya Allahku yang hidup. Nyatakan kuasa-Mu, urapi adik-adik kami Tuhan. Kalau ada perasaan-perasaan takut, kalau ada perasaan-perasaan malas, kalau ada perasaan-perasaan sungkan untuk menjadi saksi-Mu, pada saat ini kami tahu perasaan-perasaan itu bukan berasal dari Engkau. Kami mau patahkan itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau berikan semangat kepada adik-adik kami.
Engkau memberikan suatu cinta yang mula-mula kepada Engkau Tuhan, supaya adik-adik kami boleh sungguh-sungguh melayani Engkau di tempat mereka masing-masing, di keluarga mereka, di teman-teman mereka. Terima kasih Tuhan. Kami akan tutup ibadah kami. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak meninggalkan adik-adik kami, tapi Engkau menyertai mereka, Engkau memberkati mereka, dan Engkau membuat mereka semakin diberkati oleh Tuhan, menjadi adik yang pandai. Urapi mama papa mereka Tuhan, berkati usaha mereka, nyatakan perbedaan. Anak-anak yang dipakai Tuhan, keluarganya akan lebih diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan tutup ibadah kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Teman-teman, sekarang kita mau kasih persembahan. Sebelum kita kasih persembahan, kita berdoa dulu yuk. Dan Yesus, sekarang kami mau kasih persembahan. Berkati persembahan kami, berkati papa mama, berkati kami juga. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nanti dikirim di sini ya. Teman-teman, kita doa syafaat ya. Terima kasih Tuhan Yesus, buat hari ini kami masih bisa beribadah. Berkatilah teman-teman Super Kids, berilah mereka kesehatan. Berkatilah papa mama kami dan keluarga kami, berilah mereka kesehatan. Berkatilah pekerjaan papa mama kami. Ya Tuhan, berkatilah kakak-kakak Super Kids yang telah membimbing kami. Kiranya Engkau mengurapi mereka semua. Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, mari kita doa syafaat. Tuhan, terima kasih Tuhan, berkati hari ini ya Tuhan, hari yang indah ya Tuhan. Berkati Tuhan gembala, jemaat, ibu gembala, dan juga gedung Tuhan. Berkati Tuhan supaya mereka bisa diberkati, dan juga berkati gedungnya ya Tuhan, supaya dia bisa cepat selesai Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati Batam Tuhan yang sedang mengalami pandemi ya Tuhan. Berkati supaya pandemi ini bisa berlalu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa. Tuhan, tolong sembuhkan bangsa Indonesia dan Kota Batam dari COVID-19, dan juga Presiden Jokowi yang memimpin Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Ria di Question Session. Nah, adik-adik udah siap enggak pena sama kertasnya? Kalau udah siap, langsung saja kakak beri pertanyaannya. Pertama, siapakah nama pemuda yang ditelan ikan besar? A. Nuh. B. Yunus. Pertanyaan yang kedua, kemanakah Tuhan memerintahkan Yunus pergi? A. Ke kota Tarsis. B. Ke kota Niniwe. Pertanyaan yang ketiga, ke kota manakah akhirnya Yunus pergi melarikan diri dari panggilan Tuhan? A. Kota Tarsis. B. Ke kota Niniwe. Pertanyaan keempat, berapa lama Yunus berada di dalam perut ikan? A. 3 hari 3 malam. B. 5 hari. Nah, pertanyaan kelima, apa yang dilakukan penduduk kota Niniwe? A. Berdoa dan berpuasa. B. Marah-marah.
Oke adik-adik, jangan lupa jawaban adik-adik kirim di nomor ini. Nah, kakak tunggu ya. Jawabannya yang benar akan mendapat 5 poin dan poin bakal ditukar dan mendapat hadiah. So, sekian dulu sesi kuisan kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Nah, kita udah selesai beribadah nih teman-teman. Oh iya, setiap hari Kamis kita mengadakan Zoom untuk Super Kids. Nah, bagi yang belum pernah ikut Zoom, ikutan ya teman-teman. Saya tunggu ya di hari Kamis nanti. So, ibadah kita sudah selesai hari ini ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di ibadah minggu depan. God bless you. Bye-bye.